Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton YouTube Elin yang sudah mau mensupport dan sudah mau menonton video-video sebelumnya. Izinkan pada kali ini, di video ini saya membagikan cerita saya kepada penonton semua ya. Jadi di sini saya mau bercerita pengalaman saya awal mula berangkat ke Taiwan. Jadi waktu itu di pertengahan tahun, pas pertengahan tahun banget 2014, saya dan teman saya itu lagi nongkrong di sebuah warung gorengan di samping rumah saya. Kami lagi berkumpul sekitar 4 orang lah, ngobrol, beli es, ada yang beli kopi, ada yang beli gorengan. Kita ngobrolin, entah itu ngobrolin apa pada waktu itu, cekakak cekikik, ngobrolin yang jelas. Nah, di tengah-tengah cerita datanglah teman saya naik motor Jupiter Z pada waktu itu kalau nggak salah. Naik motor Jupiter Z, nongkrong, berhenti, matiin motornya, ikut nongkrong. Nah, pada waktu kita ngobrol, udah lama lah kita ngobrol, tiba-tiba teman saya itu nyeletuk, kita berangkat ke Taiwan yuk, nyusul mas ini gitu. Dan kebetulan juga di tempat kami itu ada 2 orang yang sudah berangkat duluan ke Taiwan. Nah, teman saya ini kebetulan mempunyai kontak telepon dari salah satu teman tersebut yang udah di sini. Nah, di tempat nongkrong itu teman saya itu ngejelasin dari A sampai Z, entah itu dia ngejelasin masalah persyaratan, pekerjaan, dan masalah gaji mungkin kita lupa lah ya, karena itu udah lama banget sih, 2014 udah lama banget. Nah, terus di sela-sela obrolan itu ada yang nyeletuk dari kita tuh ngomong, emang persyaratannya apa aja untuk berangkat ke Taiwan. Nah, teman saya ngomong persyaratannya cuma ini. Terus teman saya ngejelasin rinci-rinci. Nah, di situ tuh, karena di situ yang nggak pernah kerja itu saya, tiba-tiba tuh ngomong itu ngadep saya loh, kamu gimana Lid, mau ikut enggak gitu lah ya. Nah, kita kan kaget loh, lah tahu aku aja nggak pernah pergi jauh-jauh ya. Jujur aja sih, aku pengalaman juga pertama kerja jauh itu pertama tuh kali ini, jadi langsung ke Taiwan waktu itu. Nah, singkat cerita, adzan maghrib kita pulang ke rumah masing-masing, pulang. Terus suatu hari lah ya, pas banget suatu hari, kebetulan di rumah itu bapak saya itu kan dulunya tukang kayu lah ya, aku bantuin, kadang habis buangin serutan kayunya itu, buangin kayu yang nggak dipakai. Nah, di saat sela-sela mau istirahat, tiba-tiba itu kemarin teman saya yang ngajakin saya ke Taiwan datang ke situ, ngomong biasa bawa motor Jupiter Z ya, neng masuk, parkirin motornya, terus bilang gini, assalamualaikum Pak RT. Nah, kebetulan juga bapak saya di rumah itu dipercaya untuk sebagai menjadi ketua RT di lingkungan. Jadi entah itu pemuda, entah itu bapak-bapak, entah itu siapapun, kalau memanggil ayah saya itu pasti sedang Pak RT. Nah, jadi kita mulai lagi ya. Nah, pada saat itu dia ngobrol sama ayah saya, ngejelasin, Pak, boleh nggak saya bawa Elit ke Taiwan, nyusul mas ini, soalnya saya udah sering banget kontak-kontakan sama mas ini gitu. Nah, terus bapak saya nanya, emang biayanya berapa, ongkosnya berapa, terus persyaratannya apa aja. Terus sama teman saya itu dijelasin persyaratannya ini, biayanya nanti katanya nyusul. Nah, terus di tengah-tengah cerita tiba-tiba HP teman saya itu bunyi, terus dia ngangkat telepon, bilang kalau nggak salah, iya bro, di rumahnya Pak RT gitu katanya. Nah, setelah itu dia pamitan pulang, yaudah Pak RT, nanti kalau semisal Elit boleh, ini terbawa ke sana ya, bareng saya ya. Ya itu sih tergantung Elit mau apa enggak gitu ya. Nah,
Setelah dia pergi, aku ditanya sama bapak, emang bener dia ngajak kamu kemarin? Enggak, orang cuma ngobrol biasa, cuma mungkin saya tanggapan dari yang lain juga paling itu cuma bercanda, tapi nggak tahunya itu sampai selesai gini. Nah terus pada waktu berikutnya, yaudah kalau semisal serius coba aja dulu, itu bapak ngomong kayak gitu kan. Nah setelah itu saya kembali bantu bapak nyiapin kayu, bikinin kopi, sama beres-beres yang berantakan lah. Nah singkat cerita tuh waktu di malam hari bapak ngomong lagi, emang si Indra itu punya nomor teleponnya mas ini tadi? Nah yang nggak tahu pak, tapi katanya sering kontak-kontakan sama Indra gitu. Nah saya itu namanya Indra, kebetulan nama saya Indra. Ya coba kamu minta nomor teleponnya siapa itu yang di Taiwan, terus nanti kamu tanya-tanya persyaratannya apa aja. Nah malam harinya kita keluar nongkrong di pos kampling bareng bapak-bapak lah ya, nongkrong nonton TV, ngobrolin. Terus dia datang, kebetulan di situ ada dia lah ya. Terus aku nyapa, Dra, aku minta nomornya mas tuh. Wah, udah dikasih izin sama bapak ya? Enggak cak, cuma disuruh minta aja ya. Oh udah nanti. Nah terus sama itu dikasih, udah nanti kalau misal bapak mau izinin ntar kita berangkat bertiga. Ternyata sebelum dia ngajak saya dan yang lain, dia tuh udah ngajak nama salah satu teman saya juga, persis rumahnya itu di samping rumah saya gitu loh. Dan dia udah nawarin juga, katanya juga dia pun mau gitu loh. Nah terus singkat cerita aku dikasih nomor teleponnya si masnya itu, lalu pulanglah aku jam 10-an itu, karena biasanya aku pulangnya enggak pagi sih, paling pulang jam 10 jam 12 pulang. Kebetulan bapak juga masih nonton TV, ngomong, Pak aku udah dapet nih nomornya masnya ya. Yaudah coba dihubungi nih. Besok lagi aja pak, lagian sudah ada malam, takutnya udah tidur apa lagi ngapa itu kan, jam 10 malam itu loh. Oh yaudah besok aja. Nah besok paginya sekitar jam 7 pagi lah, aku iseng nyoba telepon, ternyata nyambung. Kita coba 1-3 kali percobaan itu nggak diangkat. Nah terus aja ini inisiatif SMS dong, ngomong inbox, mas ini saya Elit, aku berminat nih ke situ tapi bingung persyaratannya apa aja. Nah setelah SMS itu saya tunggu, nggak dibalas tuh. Dibalas itu sekitar jam 6 sore Indonesia ya, inget jam 6 sore Indonesia waktu itu dibalas. Ya kalau niat nanti saya kasih brosurnya. Nah habis itu ada panggilan terjawab 1 kali dari masnya. Saya inisiatif dong, telepon ke orangnya, inisiatif telepon, terus diangkat, terus ngomong, tuh sorry ya tadi pagi teleponnya nggak keangkat, soalnya jam segitu aku baru berangkat kerja. Nah ternyata saya tuh nggak tahu loh kalau jam 7 pagi di Indonesia ternyata jam 8 malam di Taiwan. Jadi selisihnya itu 1 jam dari Taiwan sama Indonesia. Oh yaudah mas, jadi sorry kita nggak tahu gini lah ya. Nah terus emasnya tuh nanya lagi sama saya, kamu benar mau nyusul ke sini kan? Nah iya mas, daripada bingung saya ngelontang-lantung di sini kejajan serabutan. Terus yaudah nanti kamu kirimin brosurnya, nanti kamu isi ya, ntar kasih alamat PT-nya sama kamu harus nemuin siapa. Kalau nggak salah dulu kita dikasih brosur lewat SMS, suruh ngisi data-data saya, terus di bawahnya itu dikasih nomor telepon yang ada di PT lah, Miss A lah, kita sebutnya Miss A lah ya. Nah setelah itu kita kirimkan ke orangnya, ke masnya itu. Terus kita nggak tahu ya, kita nggak tahu nih maksudnya kita udah ngisi, terus habis itu sama masnya ini dikasihkan ke siapa sih kita nggak tahu ya. Nah habis itu saya ditelepon sama masnya, nanti kalau kamu
dapat SMS dari orang PT-nya, kamu bilang ya di PT kamu itu ikut Mr. R gitu aja ya, pesannya itu gitu. Dulu itu pesannya kayak gitu, suruh ngomong, disuruh saya ikut Mr. R gitu. Nah jadi kita nurut dong. Nah, terus kita udah ngisi, udah data. Nah tibalah saat itu kita harus berangkat ke PT yang kita tuju untuk berangkat seleksi. Nah karena kita bertiga itu nggak tahu dan nggak pernah juga ke PT itu, akhirnya kita memutuskan naik travel. Kala itu satu orang kalau nggak salah kita kena biaya 250.000 untuk travel itulah ya, udah lumayan banget itu zaman itu. Nah terus berangkatlah kita di hari Minggu sore. Hari Minggu kita berangkat. Nah hari Senin pagi jam 3 pagi kita udah nyampe di PT-nya kalau nggak salah itu di Depok ya, Depok lah, di daerah Depok lah, di situlah di Depok. Kita nyampe, kita ngedor pintu gerbangnya, gede banget tuh, tapi ada 2 satpam di situ. Lalu nanya, mau ngapain mas? Mau daftar seleksi pak. Oh yaudah sini masuk, masnya istirahat aja dulu di sini. Nah jam 3 pagi kita disuruh istirahat di kayak ya bukan tempat parkir, bukan apa lah, kayak sejenis lesehan lah, tapi banyak di situ emang teman-teman dari penjuru Indonesia lah, ada yang dari Lampung, dari Sumatera, ada Kalimantan, ada dari Jawa Timur, terus dari mana aja ada lah, semua nongkrong di situ. Ada tidur di situ lesehan, ada yang pakai kerudungan sarung, ada yang pakai karpet lah di situ tuh, pas banget di situ. Nah singkat cerita jam 8 lah, jam 8 pagi kantor dibuka tuh, banyak tuh teman-teman udah pada nunggu di depan pintunya, mau ada yang mau bayar, ada yang mau daftar apa. Nah jam 8 pagi kita masuk ke dalam, kita nanya sama orang, maaf mbak, kita mau ketemu Miss ini, Miss A lah, yang udah jauh-jauh kita dipesenin sama tetangga saya itu yang udah di Miss A. Oh iya dah, itu orangnya itu. Nah kita bertiga ke situ duduk kayak sejenis interview pertama lah dari PT lah. Pertama ditanyain, pengalaman kerja gimana mas? Nah, orang kita dari lulus SMA itu nggak pernah kerja ya, jadi kita ngomong jujur aja, kita nggak punya pengalaman kerja miss, kita cuma kerja serabutan. Oh gitu, ya udahlah. Habis itu kalau nggak salah kita suruh menebak angka, tapi ibaratnya itu apa ya, tes buta warna atau enggak gitu loh, dicek. Oh ya udah bagus. Nah habis itu ternyata kita nemuin Miss A ini yang dituju. Miss A bilang, udah kamu ngisi data, habis ini nunggu tanggal sekian lah. Dan ternyata di hari itu cuma dibuka pendaftaran doang, nggak langsung seleksi. Jadi setelah itu sorenya kita langsung pulang dari PT. Jadi datang pagi, sorenya pulang. Ya Allah, capek di perjalanan. Nah karena waktunya mungkin masih jauh dan kita masih nggak paham daerah situ, akhirnya kita cerita sama satpam, ngobrol, teman saya sama Indra tuh ngobrol, Pak, terminal di sini yang paling dekat itu mana ya? Nah bapaknya ini nanya, emang masnya mau kemana? Kita mau ke Jawa pak. Nah sama bapaknya langsung diarahin, wah ke Kampung Rambutan aja mas, deket ini, paling nggak nyampe 1 jam, setengah jaman lah kalau kita lewat tol. Loh emang deket pak? Iya deket. Terus dia ngomong, arahnya kemana pak? Nah nanti sampai keluar dari sini, terus keluar jalur gede tuh, naik angkot nomor berapa lah pokoknya, lupa lah, naik angkot terus ntar turun di mall apa, sampai ganti angkot yang arah ke Kampung Rambutan ya. Oh yaudah, terus
jam 2-an lah, jam 2-an soalnya kita cari makan siang tuh, habis makan kita lanjut pulang, rencana kita lanjut pulang kok, karena berhubung waktu itu bukan langsung seleksi ya, cuma isi data sama formulir, terus sama tanya-tanya persyaratan kalau itu sama Miss Ayu, terus suruh bawa ini. Nah terus kita pamitan lah sama Miss A ini. Miss A ini bilang yaudah nanti kalau semisal udah mendekati seleksi 2 hari atau 1 harinya udah di sini ya. Oh ya Miss. Nah kita pulang, kita keluar, kita ngikutin lah sama arahannya Bapak Satpam ini. Nah terus kita itu ngikuti yang diarahin lah, pokoknya kita ngikutin banget keluar. Nah kita tuh dari jalan udah hampir 500 meter, kok nggak ada angkot, tapi malah arah sebaliknya itu banyak banget loh. 10 menit ada 10 menit, sedangkan ke arah jalur keren nggak ada. Saya sempat bingung dong sama si Indra itu, bingung. Akhirnya yaudahlah kita tunggu aja di sini. Beberapa kemudian angkot datang, Pak ke sini ya. Iya Mas. Ayo dah, berapa orang? 3 orang, langsung ke sana diantar, bayar. Habis itu kita tanya sama Pak supir, kalau mau ke Kampung Rambutan naik angkot nomor berapa? Oh ya itu nomor 22 apa nomor berapa itu kalau nggak salah, nomor 22 Mas kalau nggak salah lo ya. Lalu kita naik, bener kita bertiga sampailah ke Kampung Rambutan. Nah saat kita jalan itu ternyata anak orang itu juga adalah salah satu temen juga baru itu di PT kenal, minta ngajak barengan ke Kampung Rambutan. Udah kebarengan tapi jurusannya beda nih. Teman saya ke Pati, saya 3 orang ke Cilacap. Nah singkat ceritanya udah nyampe ke Kampung Rambutan, ada salah satu calo aku itu ngomong, Mas mau kemana? Mau naik GR. Oh yaudah didiemin lah. Yang satunya tuh nyeletuk, aku mau ke Pati Pak. Loh langsung sama calonnya itu langsung diseret orangnya, temanku itu diseret. Mas ikut saya Mas. Terus tiba-tiba ini mau ke Pati. Akhirnya kena kalau nggak salah waktu itu 180 apa 160 ya kalau nggak salah. Nah itu ngobok loh, kok mahal banget ya, dulu kita berangkat aja sini nggak nyampe segitu, malah mau pulang segitu. Nah terus kita duduk di situ, kami bertiga udah beli tiket, udah dapat tiket AC lah waktu itu, akanya GR kalau nggak salah. Iya GR, kita naik GR. Banyak sebenarnya itu, ada Sinar Jaya, Gapura Melayu, Budiman, Dewi Sri, banyak, tapi kita memutuskan untuk naik GR. Nah kita naik GR, ada tuh pedagang asongan nawarin teman saya. Awalnya itu nawarin teman saya, ngomong, Mas beli jam apa beli sabuk? Aduh Pak makasih, kita uangnya udah pas-pasan pada pulang nggak ada, jadi maaf ya. Sebenarnya itu jawab itu, tapi temen itu yang Pati itu kepo loh, tanya-tanya ini harganya berapa Pak, ini harganya loh. Akhirnya sama teman-teman asongan itu dikejar terus loh, ini. Akhirnya mau nggak mau dia harus beli dong, udah kena calon tiket sekian harus beli itu sekian. Kasihan lah gitu, kasihan. Nah singkat cerita kita naik bis, kita berpisah di situ, naik bis. Akhirnya kita nyampe Cilacap ngomong sama bapak, ternyata itu baru pendaftaran, seleksinya nanti di tanggal sekian. Oh yaudah nggak apa-apa. Nah setelah di rumah pulang dari PT itu kita mikir, terutama saya sendiri lah ya, saya mikir ini kalau nggak dikumpulin uangnya waktu seleksi, saya merasa bakalan ngerepotin orang tua. Akhirnya mau nggak mau kita harus kerja serabutan, entah dapatnya berapa kita kumpulin 2 hari nunggu panggilan, dapatlah SMS dari Miss A ini ngomong tanggal sekian harus ada di PT ya, pembagian seragam ya. Oke, nah kita bertiga itu langsung, karena udah tahu jalan, akhirnya kita nekatin naik GR lagi ke Kampung Rambutan, naik GR. Dan itu waktu itu kita juga bingung, tapi waktu datang kita nongkrong sama pedagang asongan di situ, kita sambil ngopi. Kita nyampe jam 7:30 pagi, ngomong,
ngomong sama penjualnya itu ngomong, Pak, kalau kita mau ke Depok ini naiknya apa ya? Oh, nanti kalian naik angkot ini mas, tapi ntar turun di Pasar Rebo, ganti angkot. Oh gitu pak, iya. Terus tapi jam 3 pas kita naik angkot yang jurusan ke Pasar Rebo. Ke Pasar Rebo kita naik jam 3, nyampe itu sekitaran jam setengah 4 lah, perjalanan kurang lebih setengah 4 dari Pasar Rebo. Dari Kampung Rambutan ke Pasar Rebo. Udah nyampe Pasar Rebo, terus ganti angkot. Nah dari Pasar Rebo itu kita bingung, mas jurusan gas alam naik apa? Oh iya naik ini mas. Nah kita turun di gas alam. Ternyata dari gas turunnya kita di gas alam ke PT itu jalannya itu hampir 1 kilo loh, jauh banget, hampir 1 kilo kita jalan kaki. Dan kita nggak bener-bener cuma ngikutin jalan A itu. Dan kita waktu di itu ya nggak ada pikiran ada begal atau ada rampok atau ada tawuran, nggak pernah ada pikiran gitu. Intinya kita mau ke PT seleksi dah waktu itu. Akhirnya di perjalanan itu hampir 1 jam perjalanan, udah capek. Akhirnya kita nyampe nya itu dan udah keadaan rame banget. Di garasi mobil parkirnya itu udah banyak orang-orang yang udah siap ikut seleksi pagi harinya. Kita nyampe di PT-nya itu pas pada adzan subuh. Pas di adzan subuhnya itu pas banget. Pas adzan subuh nyampe sama Pak, wah kok baru nyampe mas? Iya pak, soalnya kita ini telat. Akhirnya jam setengah 8 kita dibuka. Teman-teman yang udah duluan itu udah ada yang pakai seragam biru sama kuning waktu itu seleksinya. Nah kita panik dong, 3 orang dong. Duh ini gimana, kok udah pada pakai seragam kita belum dipakai. Yaudah kita tuh sempet ini loh, pesimis loh, bisa ikut apa enggak. Tapi setelah dibuka itu kantornya itu tanya sama Miss, sorry kita bertiga telat ini. Loh kenapa bisa telat ini? Ya karena kita dari jauh ini. Terus setelah itu kita oh yaudah lain kali kalau semisal dapat informasinya harus berangkat di sini 2 atau 3 hari sebelumnya ya. Iya miss sorry, soalnya kita di sini berangkat mandiri nggak pakai PR. Oh kalian sendiri toh? Iya miss. Nah terus kita dikasih lah kostum warna biru. 3 orang ini kena biru, aku, Indra sama Rizal itu dikasih warna biru. Setelah itu jam 8 kumpul di tengah-tengah itu, kumpul di tengah-tengah halaman PT itu di dalam lah kumpul. Setelah itu ada sambutan dari ketuanya PT itulah yang punya lah, sama penyambutan dari orang Taiwan ini ya, yang punya pabrik yang gede ini. 4 orang juga. Dan 4 orang di depan si Mister ini tuh nerjemahin orang Taiwan yang ngomong. Kalau nggak salah di pabrik ini pabrik Bonafit, terus pabrik ini gajinya sekian, kamarnya segini, makannya segini, pokoknya dijelasin semua lah. Nah terus habis sudah di briefing seperti itu, akhirnya masuklah tahap pertama seleksi. Jadi kalau nggak salah tahapannya gitu kurang lebihnya ada 5 lah, fisik, tertulis, sama interview kalau nggak salah waktu itu. Nah di tahap pertama ini seleksinya itu tinggi badan sama berat badan. Alhamdulillah di seleksi pertama kita lolos. Nah terus di tahap fisiknya ini nih, yang tahap fisiknya ini ada 3 karung dibagi untuk 3 kelompok. Jadi setiap orang itu pegang satu-satu. Kalau dengar peluit pertama diangkat, mendengar peluit kedua ditaruh di pundak, mendengar peluit ketiga larinya itu jarak sekitar 30 meter lah, 3 meter bolak-balik lah pokoknya. Entah itu yang dinilai apanya, kekuatannya atau kecepatannya kita nggak tahu, tapi kita tetap lakuin terus dari awal. Nah untungnya kita selesai lah ya. Selesai di tahap itu masuklah ke tahap angkat barbel, yang kita nggak pernah fitnessan. Waktu itu disuruh angkat barbel itu beratnya sekitaran 10 kilo atau 5 kilo kalau nggak salah, pokoknya kurang lebih segitulah. Mengangkat, suruh dipraktekin kayak gini gerakannya. Nah terus giliran saya
Ya saya ikutin tetap arahannya dari yang ngarahin itu seperti ini kita arahin, diwaktuin 5 menit atau 3 menit dapatnya berapa ya. Nggak tahu yang dinilai ketahanannya ataupun gerakannya itu kita nggak tahu, kita ikutin aja gerakannya top. Setelah itu ada lagi seleksi itu, misain kacang merah sama kacang hijau kalau nggak salah, milihin cepet di situ, itu cepet-cepetan, siapa yang cepat itu ya harus lanjungin tangan. Nah setelah tahap selesai itu langsung dikumpulin lagi, ada pengumuman. Nah pengumumannya itu, di pengumuman pertama ternyata salah satu teman dari kita itu nggak masuk, yaitu Mas Rizal. Aduh, pengumumannya itu langsung di pengumumannya itu langsung ditaruh di papan pengumuman. Lalu kita lihat nama saya sama Mas Indra itu masih ada, tapi Mas Rizalnya itu nggak ada. Nah, kita tanya, gimana kamu ada nggak namanya? Nggak ada. Duh, gimana ini, tinggal 2 orang nih, kamu mau pulang langsung apa nanti? Nah kenapa Mas Indra gitu? Takutnya itu kasihan loh, soalnya seleksi tahap terakhirnya itu dilakukannya pada keesokannya. Ternyata setelah pengumuman itu akhirnya dia milih, aku tak pulang aja lah. Yaudah kalau pulang aku sama Elin minta maaf nggak bisa nganter, soalnya kita mau istirahat buat besok, karena kita besok masih ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata dia pulang. Nah di esokan harinya kita dikumpulin lagi untuk tes tertulis kalau nggak salah. Tes tertulis waktu itu soalnya berapa lah, tes tertulis. Akhirnya kita udah selesai kita kemudian kita keluar. Nah tes tahap terakhir ini ternyata interview sama penilaian tes tertulis itu langsung sama orang Taiwannya. Setelah itu giliran Mas Indra dulu. Mas Indra masuk, setelah Mas Indra baru saya dipesenin waktu itu sama Miss A itu ngomong aja, kalau interview jawab aja jujur, kalau belum kerja, kalau udah kerja udah gitu. Yang pokoknya waktu itu kita inget-ingetnya tuh itu aja lah. Nah setelah itu saya masuk, dicek lah hasil tes tertulisnya itu, dicek, karena loh ini bener yang tadinya nilai 98 apa 96 kalau nggak salah, itu udah lupa kan. Akhirnya sama Mister yang nginterview saya itu dibenerin itu yang salah, ini bener apa nih. Akhirnya itu dapat nilai 100 A plus di Kelowang itu waktu itu kayak gitu. Nah terus ditanyain kenapa mau ke Taiwan, terus ngomong apa adanya, saya mau memperbaiki perekonomian keluarga saya. Lah emang dulunya kerja apa? Saya belum pernah ada pengalaman kerja. Oh gitu, yaudah selesai. Nah setelah interview selesai dikumpulin lagi tuh, nanti pengumuman diberitahukan sehabis makan siang. Nah itu yang paling mendebar-debarkan itu benar-benar tabrak, karena dari 300 apa 400 orang waktu itu ikut seleksi itu cuma diambil 60 orang apa 30 orang lah kalau nggak salah. Nah terus tibalah habis makan siang, kurang lebihnya jam 1 jam 2 pengumuman. Akhirnya nyampe lah pengumuman biasa di papan pengumuman, ngobrol, lihat, terus saya tanya, saya tanya teman-teman, ada nggak namamu? Ada. Saya nyari dong nama saya dong, tak cari nama Elita. Akhirnya alhamdulillah nama saya ada. Terus saya tanya ke Indra, ada nggak ada. Loh kok bisa? Belum rezeki saya. Temen yang ngajak saya malah nggak masuk, malah saya yang diajak malah masuk gitu loh. Jadi sempat gak enak juga waktu itu. Akhirnya udah nggak apa-apa, udah terlanjur cemplungin aja. Indra ngomong itu. Akhirnya setelah itu dapat pengumuman lagi yang namanya dipanggil, harap kumpul di halaman. Jadi yang masuk ke halaman lagi itu di briefing. Siapa yang pakai PL itu ditanyain langsung.
untuk cari siapa yang mandiri tunjuk cari. Jadi kan dijelasin, jadi kalau yang pakai PL nanti biayanya sekian dan yang nggak pakai PL atau jalur mandiri itu biayanya dulu kalau saya masih ingat 26.500.000 itu dulu saya itu ya, dulu loh 2014 akhir itu loh dulu segitu. Nah terus saya yang nggak ada PL itu dipanggil lah ke ruangan. Kamu lewat siapa, ditanya. Aku lewat Mister ini. Oh yaudah, nanti kamu kan ini nama kamu udah pasti masuk, nanti biayanya kamu kalau bisa transfer separuhnya dulu, sisanya ntar kalau yang mau terbang. Oke siap. Terus aku dikasih nomor rekening sama orangnya, terus ngomong. Akhirnya kita nemuin Miss A. Aku ngomong, Miss ini tinggal apa lagi? Udah, kamu tinggal nyiapin apa aja yang belum ada, kayak paspor apa. Nah akhirnya saya pulang lah sama teman saya yang nggak masuk itu. Teman saya kebetulan nggak masuk, jadi pulang. Habis itu kita pamit pulang sama Miss A. Miss, saya mau pulang, mau bikin paspor, nyiapin segala-galanya. Udah. Dan terus nunggu visanya gimana? Udah, nanti kalau semisal visanya udah turun, paling secepat-cepatnya 2 bulan lah. 2 bulan. Oh ya Miss, jadi saya pulang dulu ngurusin paspor ya. Ya kita pulang. Nah singkat cerita, kita udah dapat paspor dan kita udah bikin semuanya kayak SKCK, surat izin orang tua, terus sama perlengkapan yang lain lah. Nah pas banget itu di 1 bulan pertama saya nunggu visa, teman saya ada yang ngabarin, gimana visamu udah turun belum, job kamu itu lah, job lah belum. Loh kok si ini udah kepanggil lah. Oh terus aku telepon sama ke Miss A, nama saya udah ada kepanggil sebelum. Oh belum, itu yang berangkatnya kuartal pertama di bulan 10. Oh gitu, yaudah nanti kalau ada kabar Mas Eli kabarin ya. Iya. Oke, terus aku ngomong, bukan itu gelombang yang pertama mau berangkat, jadi sabar aja dulu lah. Udah nunggu akhirnya waktu kita pulang main bola di kampung sore jam 5 kalau nggak salah, ada panggilan atau jawab dari Miss A. Nah terus aku inisiatif telepon dong ke Miss A. Miss A gimana? Oh iya, job kamu udah turun nih, jadi kamu harus kesini ya, tanda tangan sekalian pelunasan nih. Nah malamnya itu genting banget lah, genting dalam arti itu berangkat enggak, soalnya kan kita harus bayar separuhnya lagi, padahal separuhnya itu udah dibayarin, tapi bapak itu minjem sama adanya mamaku yang di Jakarta loh, minjem tinggal kurang lebih 10 juta. Bingung lah. Nah kebetulan pada waktu itu sebelum saya berangkat tanda tangan job itu saya itu udah ini apa namanya, udah callingan sama temen, sama kakak saya yang di Korea, kakak ponakan lah, anak dari kakaknya bapakku. Callingan, Mas aku mau berangkat ke Taiwan tapi dananya kurang, bisa nggak bantu? Emang kurang berapa? Kurang 10 juta Mas, tolong dibantu lah Mas ya. Kayak gitu. Oh yaudah, nanti aku tak ngomong sama bapaknya itu pak gedenya saya lah. Terus udah bapakmu suruh ke rumah itu sama papa ya. Akhirnya suruh ke rumah, dapat dan langsung ditransfer ke Miss A. Terus ngomong, Miss A coba dicek uang udah masuk apa belum. Oh yaudah ya. Terus kita berangkat dan pamitan karena kita pikiran udahlah kalau udah ada job nggak mau balik lagi langsung ya, entah itu ngapain di sana. Kita berangkat, akhirnya langsung nggak pulang lagi ke rumah, langsung terbang dari situ. Pokoknya langsung nunggu proses terbang aja. Setelah tanda tangan job, medical check up full dari ujung rambut sampai ujung kaki lah bahasanya. Setelah ujung nunggu 1-3 hari pengumuman. Alhamdulillah kita negatif semua, akhirnya aman. Setelah itu dicek berkas-berkasnya di sana, akhirnya suruh nunggu jadwal penerbangan, nunggu lagi tuh. Setelah job kan ada proses teto, ada proses apa, setelah ambil visa, ambil teto, udah beres kita nunggu job lagi. Nah setelah di saat nunggu penerbangan itu aku sempet kehabisan uang untuk makan di situ, bener-bener kehabisan. Dan singkat cerita, selama hampir 2 minggu itu saya di PT kan. Di PT itu pun
kita makan kadang di luar, kadang makan ikut di PT, kadang mau di luar, kadang di PT lah kayak gitu. Kan di PT itu nyediain makan sehari 3 kali. Nah kita itu ngambil yang di, kalau nggak di pagi, kalau nggak di siangnya lah, pokoknya satu harinya kita di luar lah. Nah ada satu kejadian itu, entah bener atau enggak, pokoknya ada satu kejadian. Waktu itu di PT itu kan ada yang tidur di musola, ada yang tidur di garasi, ada yang tidur di teras, ada yang tidur di kontrakan. Nah ini ada satu kejadian, entah itu orang mana saya lupa. Pagi-pagi ada orang gede gendut itu, dia itu dulu kalau nggak salah seleksi di pabrik ban, masnya itu pagi-pagi naik. Kita tuh lagi tidur di PT itu, di lantai 2 lagi tidur. Terus dia naik, "Mas, maaf, bisa nggak barang-barangnya saya cek dulu, soalnya ada salah satu dari warga kehilangan uang 4 juta apa 10 juta waktu itu kalau nggak salah." Kayak gitu. Terus, "Oh ya udah Mas, nggak apa-apa, karena saya merasa nggak ngambil ya, jadi ya monggo-monggo aja." Terus dicek, akhirnya alhamdulillah tempat saya nggak ada. Tapi pada anehnya itu, setelah dicek, orangnya kayak biasa aja gitu loh. Ya nggak tahu itu karena udah ikhlas atau apa kita, tapi tatapannya itu biasa aja loh. Jadi kayak nggak, seolah nggak ada kehilangan, nggak ada yang CCTV-nya. CCTV mungkin ada lah waktu, mungkin mati atau apa, kita nggak tahu lah. Nah setelah menunggu dua minggu kehabisan uang, kita minta sama mama, "Mah, ada nggak uang buat makan sekalian, taruh di berapa?" Ya berapa adanya lah. Alhamdulillah sama mama itu dikasih saya 1 juta, entah itu uang dari mana kita nggak tahu, pokoknya sama mama dikasih 1 juta. Alhamdulillah setelah 2 minggu nunggu jadwal penumpang, akhirnya di papan pengumuman ada, tepat banget di bulan 11 tahun 2014. Bener apa kata misnya itu, nunggu aja 2 bulan. Ini jadi seleksi di bulan 8, pokoknya bulan 9 kuartal pertama, bulan 10 kuartal pertama, bulan 10 akhir itu kuartal ketiga ini loh, yang kedua itu loh, bulan 11 sekitar tanggal 10 atau 15 lah, ada jadwal penerbangan. Di situ ada nama saya, alhamdulillah ya. Nah waktu kita mendapat kabar itu, kita langsung ngomong orang rumah, "Mah, aku dapat jadwal terbang tanggal sekian, tolong didoain ya biar semuanya lancar." "Ya Le, amin." Dan setelah kita pamitan sama orang tua, penerbangan, pas waktu penerbangan itu kita berangkat jam 2 pagi karena ngindari macet waktu itu, kata supir yang nganter. Kita berangkat jam 2 pagi, di bandara kita di briefing harus kayak gini, dicek barang-barangnya sebelum kita masukkan ke bagasi, dicek lagi apa yang kurang. Nah waktu itu langsung kita dikasih kartu internet, kartu telepon sini lah, Canggua, sama kartu Ivo apa itu salah. Nah mungkin ceritanya sampai sini dulu lah ya, waktu di Bandara Soekarno-Hatta lah ya. Mungkin cerita bagian 2-nya waktu kita terbang dan datang ke Taiwan, mungkin kita ceritakan di konten berikutnya atau video berikutnya. Jadi kalau ada penonton atau teman-teman yang sama ceritanya sama saya, tolong komen, like, share, dan terus dukung YouTube Elit ini supaya berkembang. Jadi kita di sini cuma mau bercerita pengalaman saya aja, tidak ada niatan untuk nyindir atau gosip, itu enggak, cuma cerita pengalaman saya aja, pengalaman saja. Mungkin di konten-konten lain udah banyak lah teman-teman yang menceritakan pengalaman kerja di Taiwan, yang ini yang itu, ini tapi cerita dari versi sayanya aja. Jadi mohon kalau ada kata-kata yang enggak enak atau enggak maksud, di komen aja lah ya, dibantu channel ini. Jadi akhir salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.